Separate ways we go, but I still care.
ada kelompok dari yang mengolah pangan lokal, tenun. Kita juga ada punya. Jadi di sini sore hari ini ada 3, ada anyaman noken, ada mengolah pangan lokal. Nanti lebih jelas. Jadi kami sudah buat dalam teh celup. Jadi kami juga sudah punya izin sampai tahap halal. Kami juga punya garam. Itu dari Pelepan IPA. Tadi pelepannya saya tidak sempat ambil. Kalau dulu orang tua menggunakan Pelepan IPA ini dengan yang abu, yang hitam. Tapi kami mencoba inovasi sampai akhirnya jadi putih seperti ini. Jadi kami juga sudah membuat turunan dari varian dari garam nipah ini dengan menggunakan buah merah, menceritakan tentang ciri khas kami di Papua. Kami juga menggunakan garam nipah ini menggunakan rumput laut karena banyak rumput laut ada di Papua. Jadi tahun 2025 garam nipah ini atau kita bilang Gasi Benfak ini ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia. Banyak yang membuat kerajinan, tapi mengolah sistem safety dalam pengolahan sebuah produk dan menentukan produk seperti itu. Dan kami juga di dalam seperti tadi sudah dijelaskan ada beberapa hal yang saya sampaikan, dan lewat kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bahwa kami banyak kendala di daerah. Yang pertama, kami susah punya pasar. Kenapa? Sampai saat ini kami sendiri sudah sampai tahap halal. Tapi kami mau ke pasar luar ini karena jujur satu produk kami ini sebenarnya sudah ditarik di luar. Tapi kami kendala di rumah produksi. Karena harus mempunyai rumah produksi yang baik, baru kami bisa mengurus sertifikasi-sertifikasi yang lain seperti HACCP dan lain sebagainya. Jadi kami memang banyak belajar juga, punya mentor di luar, tetapi kami terkendala di rumah produksi. Dari Partai Garuda yang juga sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kami di saat sore hari ini, yang mungkin tidak membuang waktu, izin Bapak sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ibu Ruth tadi, juga oleh rekan kami Ibu Yunita Ulim. Jadi mungkin di sini kami bergerak, saya Ivon Kalami sebagai ketua kelompok pengrajin. Kami bergerak di Kria yang khusus pengrajin noken, sehingga mungkin hari ini bapak-bapak bisa lihat di depan ada noken yang tadi sudah disampaikan, noken dalam bahasa Papua, yang ini bahasa Indonesia tas, yang berkunjung ke kami UMKM lokal di Kota Sorong. Dari UMKM yang ada banyak di Kota Sorong. Nah, ini kami UMKM asli khusus suku Moi yang ada di Kota Sorong. Oleh sebab itu mungkin tidak banyak yang kami dapat sampaikan. Ingin Bapak mungkin di sini, kalau Bapak di depan melihat bahwa kami mencoba untuk berada dengan mama-mama dalam membuat kerajinan noken ini di atas rumbai atap yang mungkin kadang nanti sewaktu-waktu akan rusak, dan juga oleh sebab ada di dalam usaha tenung ini. Jadi kami perlu sekali bantuan dari Bapak kami, mama-mamamu yang ada di lingkungan kelas aman ini. Ya, itu yang kami sampaikan kepada bapak-bapak, para hadirin undangan yang ikut juga hadir dari beberapa UMKM, 3 UMKM yang ada bersama-sama dengan kita di saat sore hari ini. Kita akan ada dalam sepatah dua kata dari Ketua dari Partai Garuda Provinsi Papua Barat Daya ingin memberikan sumbangsi, yaitu 3 buah HP, yang mana nanti HP tersebut kita gunakan untuk melakukan live TikTok untuk mempromosikan produk-produk mama-mama darah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada MC-nya. Di sini ini dari Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Induk, ya kan? Ini wabil khusus nih Papua Barat
Barat Daya, Pak Muhammad Jufri. Saya tadi udah mau mendengar apa yang disampaikan Ibu, semua sudah mau menugaskan Ketua DPD. Rupanya beliau sebelum ditugaskan sudah inisiatif luar biasa untuk memastikan memberikan dukungan pada Bapak Ibu. Tapi kalau kurang diminta lagi aja Ibu. Kalau tadi HP kurang diminta lagi yang lainnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Ibu Sherly, terima kasih Bu, kami dikasih kesempatan di sini untuk meninjau. Tadi disampaikan oleh ibu-ibu di sini luar biasa, sangat menarik. Saya Bu kebetulan berkesempatan datang ke beberapa daerah melakukan hal yang sama. Tugas saya diutus oleh Presiden untuk memastikan program-program beliau yang terkait dengan UMKM, ekonomi kreatif dan digital bisa berjalan dengan baik. Jadi Bu Sherly, kami ini diminta oleh Presiden, kalimatnya persisnya adalah tolong bantu saya memastikan program-program saya berjalan sesuai dengan bidang, tentunya bidang kami. Nah, kami datang ke Papua Barat Daya ini khusus salah satu yang kami kunjungi, kami sudah melihat, mendengar, dan hal yang banyak menarik dari sini itu rasanya harus kami laporkan menjadi bagian laporan kami yang menyeluruh, termasuk dengan provinsi-provinsi yang lain. Hal yang disampaikan tadi adalah secara umum juga dirasakan oleh saudara-saudara kita di daerah yang lain. Dan beberapa kali kesempatan karena kami diminta untuk melakukan sinergi atau memastikan program ini berjalan yang jadi unggulan, UMKM termasuk dalam asta cita Presiden, Ekraf khususnya juga masuk dalam sana. Nah, kami banyak diskusi dengan Kementerian UMKM Ibu, juga Kementerian Koperasi, juga Kementerian Perdagangan. Nah, dalam Kementerian UMKM yang kebetulan juga baru beberapa waktu lalu, minggu lalu kami berdiskusi, beliau di awal periode Pak Prabowo sudah menyampaikan akan membentuk atau membangun sebuah platform super apps yang bernama Sapa UMKM. Dan sekarang itu sudah di-launch dan sudah berjalan. Rasanya sudah berjalan lebih dari 80-90% sudah bisa tertangkap. Ternyata saya dapat 5G juga di sini. Jadi akses internet juga jauh bagus ternyata di sini. Jadi ibu-ibu ada di sini tetap bisa berjualan ekspor keluar. Betul, tadi ada beberapa hal yang disampaikan Ibu terkait produk-produk ekspor, tentunya ada kebutuhan dan requirement atau sesuatu yang harus dipenuhi. Antara lain tadi saya sudah dengar terkait dengan halal nggak ada masalah, ya kan? Saya bicara dengan Pak Haikal, kepala Badan Halal, beliau mau memastikan semua produk-produk di Indonesia, terutama di daerah itu dapat sertifikat halal dan mudah dan tidak mahal diusahakan. Saya kira itu sudah mulai berjalan. Sudah meminta kepada Kementerian UKM untuk membantu UKM di daerah. Ini Bu Sherly, sekalian saya mau menyampaikan dan menginformasikan sekaligus melaporkan bahwa mereka punya lebih dari 700 rasanya hampir tidak ada hambatan untuk mengakses pasar. Toknya istilah saya mungkin beliau akan beli juga dan teman-temannya. Hal yang menarik kami dengar tadi adalah produk-produk yang merupakan bagian khazanah budaya dari Papua ini. Tadi dari nipah ya, jadi garam. Ini juga saya baru dengar. Ini menarik ya kan. Ini POM-nya udah keluar atau segalanya udah keluar, udah aman ya? Oh, udah sampai halal. Oke. Nah itu satu, terus yang kedua mungkin untuk hal-hal lain nanti coba menggunakan HP yang baru tadi ya kan untuk bisa ngecek Sapa UMKM itu. Di situ ada semua sih. Nanti kalau ada yang kurang-kurang sampaikan ke kami. Nanti kami coba mengingatkan lagi di itu. Terus kedua, tadi disampaikan juga terkait dengan beberapa produk yang sebenarnya hasil dari budaya kita sudah mulai ditinggalkan oleh generasi baru. Ini tantangan Ibu Kepala Dinas, kita semua juga tantangan. Karena di daerah juga, di Jawa pun terjadi, di Bali juga terjadi. Orang sudah tidak mau lagi anak-anak itu melakukan pekerjaan tenun misalnya. Nah, itu susah nih.
Nah, ini harus dipikirkan pola-polanya seperti apa supaya anak-anak itu menarik. Nah, ini yang sebenarnya juga jadi tantangan kita semua. Ini terjadi Bu di mana? Di Jawa, di Bali, dan beberapa daerah ternyata juga di sini. Nah, ini harusnya kita pikir nanti ini menjadi PR kami untuk bagaimana supaya hasil budaya yang luar biasa ini jangan sampai hilang, malah nanti pindah orang-orang. Bahkan saya tahu saudara-saudara kita yang berada di luar negeri itu banyak sekali menerima permintaan-permintaan produk-produk lokal yang kemudian mereka pakai bawa ke luar negeri, yang kemudian mereka sekolah atau bekerja di luar. Nah, ini yang sebenarnya tentunya barang-barang yang unik seperti ini itu menjadi pasar juga. Cuman mereka tidak tahu harus beli kemana. Terus tadi terkait dengan permintaan juga supaya ada toko atau showcase untuk oleh-oleh. Nah, ini menarik nih. Ini hampir semua daerah Bu Kadis bahwa punya gitu. Nah, saya pikir perjalanan menuju airport atau perjalanan menuju pelabuhan tuh ada satu toko yang bisa mengkoordinir. Di Jawa itu ada beberapa toko seperti ini yang menampung ribuan produk UMKM dan luar biasa hasilnya, artinya untuk toko itu sendiri. Nah, itu tentu Bu perlu pembinaan. Nanti kalau misalnya itu, karena kebetulan ketua DPD kita juga anggota DPRD ya, coba Pak Dewan juga dibantu memastikan supaya ini bisa berjalan ya kan. Kalau saya disuruh buka toko juga mau juga sebenarnya, kayaknya potensinya luar biasa. Tadi saya udah lihat gitu, udah ada mall baru juga Bu ya di sini Bu ya, sedang proses pembangunan terus selesai. DPD dan DPC yang sama bisa membangun daerah ini sama. Kita pastikan produk-produk ini bisa sampai go internasional. Tapi saya ada usulan, ada saran. Pengalaman kami kalau ketemu dengan mama-mama seperti ini atau saudara-saudara saya, mungkin kita mencoba dulu bertahap Bu. Nah, tahapan ini mungkin menjadi tugas dari Dinas UMKM. Salah satunya adalah kita bikin produk ini juga sementara ini bisa di provinsi dulu atau se-Papua. Ketua DPD Partai Garuda dengan live TikTok. Konkret kan, mama? Kalau masih ada yang kurang mungkin singkatnya itu atau kuotanya. Jangan nanti nggak bisa live kan, cuma juga dikasih handphone ya kan. Kalau nggak minta sekjen nih beresin lah ini kan, atau ketua DPD yang lain lah beresin. Kalau nggak saya juga harus beresin. Kami kira demikian. Kami mencatat berapa tadi kami bisa solusikan di tempat ini tadi dengan tolong dibuka nanti sapa UMKM. Terus ada hal-hal lain, saya kira Ibu Kadis juga sangat paham bahwa UMKM ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Ini pasti. Dan alhamdulillah saya selalu melihat hampir 90% UMKM ini, terutama yang produk-produk seperti ini, itu mama-mama yang menguasai, ya kan? Jadi luar biasa. Jadi memang Dinas Perdagangan dan UMKM itu harus selalu mama-mama, ya kan? Yang kasih yang lain belum ngerti urusan kita. Biar anggarannya suruh turunin, ya kan? Jadi di Jawa, karena bikin packaging seperti ini mahal kalau dikelola sendiri kan. Nah, jadi mereka itu dinasnya menyediakan alat. Jadi mereka walaupun cuma 1000 piece atau 1000 kantong itu bisa kerjakan, karena nggak perlu beli alat, tinggal bayar per 1000 atau per 100 menyediakan dinas. Nah, itu bisa dicoba pola itu. Ya kan? Nanti kita ngomong apa kita harus saja. Gitu. Alatnya Kasih pindah yang itu. ya kan, Bukan kasih kan pindah nggak yang cuman mama-mama di sini, mama-mama internet itu kan banyak kan yang punya produk-produk serupa. Tinggal itu salah satu sih. Berapa satu itu? 25.000. 25.000. Udah kantong bag. Iya, teh celup ya. Teh celup. Iya. Bisa Pak. Di sini untuk tambahan saja ya? Mama. Iya. Mungkin kita tes ini dulu, tes lab atau apa.
Mungkin ada dia punya khasiat untuk pria biasanya. Itu lebih menambah apa? Panik. Oh, warnanya agak merah ya? Iya. Rasa ingin ini coba. Jadi satu Tapi mama itu benar. iya Ini yang belakang nih pengantin. satu apa namanya satu celup bisa untuk 1 liter air. Oh iya. Jadi tidak Yang seperti pakai gula merah kita kan. Oh iya. Warnanya memang agak merah ya? Iya. Iya. Sesuai warna kayu. Anak Oh, kayu. iya. Kayu dan kayu. Warnanya merah. Panas. Iya. Nggak kalah apa? Rasanya. Green apa? Earl Grey. Kalau di Inggris kan Earl Grey itu. Nggak kalah. Ini bisa dicipas. Nah ini kerupuk sagu. boleh. Campuran sagu sama ubi jalan. Oh, pulang. Saya pasarkan di Raja Ampat juga. Nah, Karena hampir identifikasi pohon di Papua belum banyak teridentifikasi. ya nggak apa-apa, bagusan pakai nama ini. Iya, pakai nama daerah. Ya kan? Iya. Terus kita lagi coba mengangkat ya nama-nama daerah untuk di ya, Asin, asin, asin. Nah, low yodium sebenarnya. Ya, tapi putihnya ini mungkin Putih dari tes lab. apa ini putihnya? tidak ada campuran. Coba saja. Supaya kita tahu khasiatnya apa yang Iya. tambahkan. Karena di sini nggak ada, jadi Iya, memang Kan kita nggak ada belum Pemasaran yang itu Bapak mungkin kita butuh karena tidak mungkin kita butuh dalam bahwa pesta sehingga tidak dominan saja seperti ini. Tadi kita bisa kreasi yang lain. Kita sangat butuh Desain gitu ya. desain. Oh, melibatkan ini kan kampus kan itu. Ya, nanti coba lah bisa di sekolah itu bisa dilibatkan tadi bisa. Kayak packaging ini segala macam bukan juga di sana. Nah, di sana dia beli pernik-pernik kecil kayak begini segala macam. Dia bilang udah buat jajan aja kata dia. Gantiin dia bilang karena dia pulang ke Indonesia ongkos pesawat mahal dia bilang gitu banget terbayar dengan dia beli produk itu. Betul itu kejadian. Artinya diminati menunjukkan bahwa karena di sana enggak. Ini dari ambil rumput rawa-rawa. Bikin sendiri juga. Ya, bikin Celup, sendiri. ini celup sendiri dong warnanya. Warnanya celup sendiri kan Bu? Untuk warnanya kita makan bawah tak angkat. Ini baru apa nih? Jebus. Atau rebut lagi. Warna lagi, rebut dia 2 kali kan warna. ada pewarna sudah ada pewarna Pak. Sudah jadi pewarnanya sudah. Ini 1 kali saja. Iya, iya, satu kali. Itu kayu. Saat kayu. Kulit kayu yang dibuat. Kulit kayu namanya kalau bahasa sini owo. Bahasa Moy. Bahasa Moy. Bahasa Moy. Owo. Owo. Ini tuh kulit kayu. Kulit kayu yang khusus untuk ada bahan. Kalau dinas UMKM kasih di showcase gitu. Sekarang di pemerintah daerah. Kampung-kampung itu. Belum ya. Bisa. Nah, karena saya mendorong kebetulan UMKM supaya dinas itu punya showcase. Ya kan? Biar minimal Dari Kepala Gunung Tanah Papua, kami menyambut kehadiran Ketua Umum
Hadirin dipersilakan berdiri. Dari Kepala Perhutanan Papua kami menyambut kehadiran Ketua Umum Partai Garuda Bapak Ahmad Ridha Samana MPH MSc PhD bersama Gubernur Papua Barat Daya Bapak Elisa Kampo Esos, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Garuda Bapak Teddy Buanaidi Kusadi, dan juga Wakil Wali Kota Sorong Bupati Sorong Selatan Bupati Puncak atau yang diwakili Wakil Bupati Puncak, Sekretaris Jenderal Partai Garuda, Bendahara Umum, Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Bendahara Umum serta Forkopimda Papua Barat Daya dan pimpinan OPD serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Pesta besar penobatan kepala suku yang baru.
menyusuri sungai dan hutan lebat, berjalan kaki melintasi bukit berbatu. Para pemuda membawa pesan adat hingga sampai ke kampung, menyampaikan kabar gembira, penobatan kepala suku dengan hati yang gembira dan penuh harap. Kami percaya bahwa kalau kami boleh ada saat ini dalam pelantikan DPT, DPC se-Provinsi Papua Barat, kami percaya seluruh Provinsi Papua, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah lewat acara ini kami percaya menghasilkan leader-leader yang takut akan Tuhan, yang akan menjalankan semua aktivitas sebagai pemimpin dengan takut akan Tuhan, yang berani berkata ya bila itu ya dan tidak bila itu tidak. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa untuk pemimpin Partai Garuda. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menghantar tibakan dia di tempat ini, bersama ada di tempat ini dengan satu tujuan, ada rencana Tuhan yang indah untuk tanah Papua. Kami juga berdoa untuk Gubernur Papua Barat Daya dan semua jajaran yang ada, yang hadir semua saat ini. Kami percaya, kami sangat bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada dan boleh ada dalam acara ini. Kami tahu semua kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Semua anugerah ini kami menaikkan segala syukur bagi Engkau. Biarlah acara ini boleh berjalan
dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang memampukan dan mengumpulkan kami di tempat ini untuk melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan kami alaskan doa kami ini dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala zaman. Kami sudah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.
jajaran Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan anggota Dewan Partai Garuda Republik Indonesia Setana Papua. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Barat Daya, Bapak Dr. Ramdes Elsa Kambul Esos. Yang terhormat Wakil Wali Kota, Bapak Haji Ansar Karim AMD, Asisten 1 Pemerintah Kota Sorong Bapak Jeremias Gambenur SHMM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Hengki Momot, Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong Ibu Elizabeth Seli Agaki SE. Yang terhormat Bapak Bupati Puncak Bapak Naftali Hagobel SE MSI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta rekan-rekan media. Yang terhormat seluruh tamu undangan yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara pelantikan Ketua DPD DPC Setana Papua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Hadirin yang kami hormati, pelantikan kepengurusan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan organisasi sebagai bentuk penguatan kelembagaan, regenerasi kepemimpinan, serta peneguhan komitmen seluruh pengurus dalam menjalankan amanah organisasi. Partai Garuda Republik Indonesia sebagai partai politik yang berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat, terus melakukan penguatan struktur organisasi hingga ke daerah. Oleh karena itu, pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang pada 6 Provinsi Setana Papua menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan koordinasi, serta membangun sinergi antara pengurus pusat dan daerah. Melalui pelantikan ini, diharapkan seluruh pengurus yang telah diberikan amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan organisasi yang solid, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua serta turut mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPD dan DPC Partai Garuda Republik Indonesia pada 6 Provinsi Setana Papua, memperkuat struktur organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. 3. Sumber dana. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh swadaya Partai Garuda Republik Indonesia melalui kontribusi pengurus DPD dan anggota Dewan. 4. Ucapan terima kasih. Atas nama panitia pelaksana, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Partai Garuda Republik Indonesia beserta seluruh jajaran DPP, DPD, dan DPC serta para anggota Dewan Partai Garuda seluruh tanah Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kota Sorong, para pimpinan dari provinsi seluruh tanah Papua yang hadir, unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, seluruh panitia, seluruh tamu undangan, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga segala bantuan, kerjasama, dan pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang kami hormati, demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia pelaksana atas penyelenggaraan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Republik Indonesia 6 Provinsi Setana Papua.
Kami berharap pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, memperkokoh konsolidasi organisasi, serta meningkatkan semangat pengabdian seluruh pengurus dalam menjalankan amanah partai demi kepentingan masyarakat, pembangunan daerah, dan kemajuan bangsa Indonesia. Apabila dalam proses persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, maka kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan kepada kita semua dalam mengemban amanah serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada tantangan, ada rintangan, ada ujian yang menguatkan. Namun satu hal yang tetap sama, komitmen untuk tidak berpaling dari rakyat. Konsisten mengabdi bukan sekadar kata, ia adalah sikap. Ia adalah pilihan yang dijaga setiap hari. Dari waktu ke waktu, langkah-langkah kecil itu bertumbuh menjadi gerakan, menjadi kekuatan, menjadi harapan. Kini, setelah 11 tahun membentuk arah dan karakter, sebuah babak baru dimulai. Bukan hanya untuk melangkah, tetapi untuk terbang lebih tinggi. Lebih tinggi dalam pengabdian, lebih luas dalam jangkauan, lebih kuat dalam membawa perubahan. Ini bukan sekadar ambisi, ini adalah keberanian untuk memperjuangkan mimpi yang lebih besar. Sebuah janji yang terus dijaga bahwa setiap langkah tidak akan sia-sia. Bahwa setiap perjuangan akan bermuara pada Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Partai Garuda yang ke-11 tetap konsisten dan terbang lebih tinggi. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan pengurus DPD dan DPC setanah Papua dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Garuda Republik Indonesia dengan hormat Bapak Ihsan Jauhari, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami sayangi dan kita banggakan, Ketua Umum Partai Garuda Bapak Ahmad Rida Sabana PhD, sekaligus utusan khusus Presiden Republik Indonesia, yang kami banggakan dan kita hormati sama-sama, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota dan Wakilin Forkompinda, yang kami sayangi, para pengurus DPD Partai Garuda dan DPC Partai Garuda. Sebentar lagi saya akan membacakan SK yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen dan menjadi momentum bagi saudara-saudara ke depan untuk melaksanakan tugas dan berjuang. Dalam hal ini, karena ini adalah Papua, ini adalah tanah yang spesial, daerah yang istimewa, daerah yang memiliki banyak keunikan dan kekhasan, bahkan pelantikannya pun ya, harus dibarengkan. Ini menunjukkan betapa Papua ini sangat kompak dan ini menjadi kebanggaan Partai Garuda. Mohon izin Ketua Pak Gubernur melihat tempat dan juga mengingat efektivitas waktu, saya mohon izin nanti membacakan nama Ketua Sekretaris Bendahara, kemudian
Mohon perkenan dan keikhlasan kepada seluruh pengurus, hanya ketua-ketua saja yang akan mewakili teman-teman untuk berdiri di sini. DPP Partai Garuda setelah menimbang memutuskan dengan nomor surat 012 dan seterusnya memutuskan nama-nama yang akan disebutkan adalah pengurus Partai Garuda. Untuk DPD Papua, Ketua Jerry Yulianto Waisrapi, Sekretaris Muhammad Salur Jaimanun, Bendahara Tripena Riris Lumaju, DPC Kabupaten Jayapura di Priyanto, Bendahara Ira Anggreni, DPC Kota Jayapura, Ketua Usman, Sekretaris Satyagraha Serpara, Bendahara Devi Ramadhani, DPC Kabupaten Kepulauan Yapen, Ketua Muhammad Ilham Winata, Sekretaris Johannes O. Amboki, Bendahara Lina Saleh, DPC Sarni Kabupaten Sarni, Ketua Robi Tamurian, Sekretaris Era Agnes Masengi, Bendahara Yerin Tamion, DPC Kabupaten Kero, Ketua Noto Lambe, Sekretaris Rahmat Hidayat, Bendahara Yumide Lambe, DPC Kabupaten Warope, Ketua Wilson Ramandei, Sekretaris Andrianus Octavianus Reu, Bendahara Yunus M. Binapa, DPC Kabupaten Supiori, Ketua Haidir Masih, Sekretaris Pras Yanes Bidiber, Bendahara Andi Rumser, DPC Kabupaten Mamberamo Raya, Ketua Yonatan Wangin, Sekretaris Rizal Inggi Mamba, Bendahara Oktopina Rumianiawi, DPD Papua Barat, Ketua Harton Tarpilatu, Sekretaris Andi Alvin Arambo, Bendahara Pestinda El Sada Rumah Kewi, DPC Kabupaten Manokwari, Ketua Ali, Sekretaris Siti Sahria, Bendahara Fitri Ardita Ardiati, DPC Kabupaten Teluk Bintuni, Ketua Filipus Kaap, Sekretaris Ruben J. Prasta, Bendahara Maria Kuki, DPC Kabupaten Teluk Wandama, Ketua Pit Haim Samuel Yoweni, Sekretaris Andreas Serka Dipa, Bendahara Penias Sawa Mewariai, DPC Kabupaten Pegunungan Arfak, Ketua Daniel Mandacan, Sekretaris Demianus Meyehu, Bendahara Martina Manu Papami, DPD Kabupaten Pegunungan, Ketua Danius Wenda, Sekretaris Z. Ulon T. Yohami, Bendahara Hosea Yikwa, DPC Kabupaten Yalimu, Ketua Apinus Logo, Sekretaris Martinus Alikone,
Bendahara Melea Kepno. DPC Kabupaten Duga, Ketua Ditya Lokbere. Sekretaris Yanto Seba. Bendahara Solpiana Wijangge. DPC Kabupaten Pegunungan Bintang, Ketua Yanius Keat. Sekretaris Yormen Dipur. Bendahara Arinus Meku. DPC Kabupaten Yahukimo, Ketua Hendrik Kenanggala. Ketua Yope Wenda. Sekretaris Agustinus Mabel. Bendahara Yaswenda. DPC Kabupaten Tolikara, Ketua Anton Gulik. Sekretaris Eli Wea. Bendahara Pransina Tabuni. DPC Kabupaten Bamberamu Tengah, Ketua Lani Kagoya. Sekretaris Yeptani Ye Aur. Bendahara Devi Yibwa. DPC Kabupaten Lani Jaya, Ketua Neus Kogoya. Sekretaris Danius Yigi Balong. Bendahara Beram Wenda. DPD Kabupaten Papua Tengah, Ketua Melinus Kobugau. Sekretaris Cornelis Waine. Bendahara Esther Bagubau. DPC Kabupaten Mimika, Ketua Lidinus Agawal. Sekretaris Perion Yanampa. Bendahara Jerry Meidi Suot. DPC Kabupaten Deyai, Ketua Setnat Kotouki. Sekretaris Derek PGI. Bendahara Jenny Magdalena Edoai. DPC Kabupaten Paniai, Ketua Melianus Yatipai. Sekretaris Julianus Yatipai. Bendahara Melkias Yatipai. DPC Kabupaten Dogiai, Ketua Yanuarius Ibotoko. Sekretaris Vitalis Kegie. Bendahara Rosa Gobal. DPC Kabupaten Puncak Jaya, Ketua Robi Wonda. Sekretaris Mishiron Wonda. Bendahara Demison Wonda. DPC Kabupaten Puncak, Ketua Denny Hagabal. Sekretaris Eteo Labene. Bendahara Abide Hagabal. DPC Kabupaten Intan Jaya, Ketua Otoniel Kobogau. Sekretaris Octavianus Jabugau. Bendahara Natalina Migau. DPC Kabupaten Nabire, Ketua Heru Hadiwijaya Nganggur. Sekretaris Yandri Manokena. Bendahara Sandi Charlotta Rumayomi. DPD Kabupaten Papua DPD Papua Selatan, Ketua
Johnny Boyke Makal. Sekretaris Paskalis Simon Petrus Lahailana Yan. Bendahara Veronica R. Rahailian. DPC Kabupaten Asmat. Ketua Stefanus Renelan. Sekretaris Juldi Ronald Adnan. Bendahara Marta Lamiri. DPC Kabupaten Merauke. Ketua Yordan Iranosaya. Sekretaris Irwan Sutriawan. Bendahara Muhammad Nasor. DPC Kabupaten Bovendigul. Ketua Hugius Bindinok. Sekretaris Timotius Buktowo. Bendahara Rufina D. Mukuron. DPC Kabupaten Makbi. Ketua Sekundus Somahai. Sekretaris Januarius Columbus Nar. Bendahara Sarce Rahel Noriwari. DPD Papua Barat Daya. Ketua Muhammad Jupri Basri. Sekretaris Helen Maindi Esterline Kamer. Bendahara Natalia Verni Kamer. DPC Kabupaten Sorong. Ketua Antonius Taus. Sekretaris Baharudin. Bendahara Fitriandi. DPC Kota Sorong. Ketua Domingus Jemi Luternas. Sekretaris Nomensen Rahatbau. Bendahara Novenis Ohidaun. DPC Kabupaten Maibrat. Ketua Partizan Salosa. Sekretaris Oscar Jensen Solosa. Bendahara Lenor C. Sapkau. DPC Kabupaten Sorong Selatan. Ketua Jonathan Jeremias Tesia. Sekretaris Suparman. Bendahara Nova Nelce Desia. DPC Kabupaten Tambrau. Ketua Sofianus Marianto Sasio. Sekretaris Albert Daniel Anari. Bendahara Ita Peromena Ajo. DPC Kabupaten Raja Ampat. Ketua Alexander Sor. Sekretaris Sata Hair. Bendahara Imran Husain. Selesai. SK ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Garuda dan ditandatangani oleh Sekjen Partai Garuda. Selanjutnya mohon berkenan Ketua Umum untuk dapat melantik dan mengukuhkan teman-teman DPD dan DPC Partai Garuda se-Papua Raya. Mohon izin. Pelantikan atau ikrar buat seluruh pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan terhadap. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, hari Senin 13 Juli 2026, saya
atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda dengan ini melantik saudara-saudari. Sebelum saya melantik, izinkan saya bertanya, apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus Partai Garuda? Bersedia. Loyal, menjaga nama baik, dan berjuang sekuat tenaga demi kemenangan partai? Dengan kesungguhan hati saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan menjaga kehormatan dan martabat partai serta loyal dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Bahwa saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan semangat tinggi demi tercapainya tujuan partai. Dengan ini kami telah dengan diucapkannya ikrar tersebut, maka pengurus DPD dan DPC Partai Garda Republik Indonesia atau Garuda Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Dan ini saya nyatakan sah dan resmi dilantik. Selamat dan bertugas.
Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum kami Haji Ahmad Rida Sabana, SE, MBA, PhD. Terima kasih banyak Ketum sudah hadir di Tanah Papua. Aplaus untuk Ketua Umum kita. Yang saya hormati dan saya cintai juga dan saya banggakan orang tua kami di Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir, Bapak Dr. Elisa Kambu Esos. Tuhan memberkati Bapak. Yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan juga untuk seluruh Forkopimda, terutama yang hadir di sini juga ada Bapak Wakil Wali Kota Sorong, Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan semua stakeholder. Terima kasih banyak rekan-rekan dari partai politik. Terima kasih banyak dan juga seluruh kader DPC, Dewan yang telah hadir. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah hadir. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena hari ini setelah resmi 6 DPD dilantik dan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari partai politik yang luar biasa yang telah membina saya kurang lebih 10 tahun berada di Partai Garuda. Saya banyak belajar pertama kali di partai ini oleh Ketua Umum saya yang sangat murah hati. Hari ini mungkin Bapak Ibu lihat gelar saya banyak, itu karena ketum saya membantu saya Bapak Ibu. Jadi aplaus untuk ketum saya. Jadi saya cerita, saya lahir besar di Papua. Saya pernah sekolah SD di Sorong, di YPK dan Sorong, ada keluarga saya di belakang sana. Dan terima kasih banyak untuk semua saudara yang ada di sini yang telah memotivasi kami. Kami dulu satu provinsi yaitu Irian Jaya. Dan hari ini kami bukan terpecah belah, tidak. Kami setanah Papua, kami akan bersatu untuk membangun rakyat Papua, untuk membangun, memberikan kasih bahwa partai politik bukan hanya bergerak di partai politik saja, tetapi kami akan membawa harapan dari setiap masyarakat dan mewujudkannya. Dan mungkin karena waktu saya sebentar saja, saya mau menyampaikan bahwa kita bersama akan membangun Papua jauh lebih baik bersama dengan pemimpin-pemimpin kita yang luar biasa di provinsi, di setiap provinsi yang kita berada. Dan kita akan berkolaborasi dengan setiap program pemerintah. Dan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang berkenan hadir. Dan saya sangat berbangga hati karena hari ini telah dilantik dan semua pengurus-pengurus kami di tanah Papua. Mungkin dari saya hanya demikian. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Sukses untuk Partai Garuda dan sukses untuk kita bersama. Hidup Partai Garuda. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin pimpinan saya langsung karena waktu saya juga tidak banyak. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Garuda beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Gubernur Papua Barat Daya Bapak Elisa Kambu dan seluruh jajaran. Yang terhormat Forkopimda Papua Barat Daya, para ketua-ketua partai politik yang hadir hari ini, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta seluruh tamu undangan yang hadir hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan kita panjatkan karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat hadir dalam momentum bersejarah ini, yaitu pelantikan kepengurusan Partai Garuda setanah Papua yang hari ini bukan sekedar seremoni. Hari ini adalah awal dari sebuah tanggung jawab besar yang diberikan kepada kita. Amanah yang baru saja diberikan bukanlah sebuah kehormatan semata, tetapi sebuah panggilan untuk bekerja, melayani, dan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak untuk kesejahteraan masyarakat. Partai Garuda hadir bukan untuk memperbesar kepentingan kelompok ataupun kesegelintir orang. Partai Garuda Papua Barat hadir untuk memperkuat persatuan bangsa, menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, serta menghadirkan politik bermartabat, politik yang jujur, dan politik yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat banyak. Kita ingin membuktikan bahwa politik bukan sekedar kekuasaan. Politik adalah tentang pengabdian, politik adalah tentang keberanian mengambil tanggung jawab dan keputusan. Politik adalah tentang menghadirkan solusi yang terbaik bagi masyarakat. Kepada seluruh kader Partai Garuda seluruh tanah Papua, saya mengajak seluruh teman-teman. Kita tidak dikenal hanya karena atribut yang kita gunakan, tapi pastikan Partai Garuda hadir dengan memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Hadirlah di tengah masyarakat dengan suara rakyat, dengarkan suara rakyat, rangkul semua golongan tanpa membedakan suku, agama, dan ras serta latar belakang manapun. Mari kita menjadi kader Partai Garuda di seluruh provinsi tanah Papua.
yang rendah hati, berintegritas, disiplin, dan siap bekerja untuk kemajuan provinsi di setiap tanah Papua, khususnya untuk yang hadir hari ini di Papua Barat Daya, dan juga untuk Indonesia. Kepada pemerintah daerah, tanah Papua dan seluruh unsur Forkopimda, kami menyampaikan bahwa komitmen Partai Garuda di tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya, siap untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah. Kami akan memberikan kritik yang membangun, mendukung setiap program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, serta bersama-sama menjaga stabilitas, keamanan, dan kesatuan daerah. Akhirnya, saya mengajak seluruh kader untuk terus menyalakan semangat dan memiliki motivasi yang tinggi, memperjuangkan, jangan pernah lelah mengabdi, jangan pernah takut berbuat benar, jangan pernah berhenti memperjuangkan harapan rakyat yang ada di pundak Bapak Ibu dan teman-teman. Akhir kata, bersatu kita kuat, bekerja kita bermanfaat, dan mengabdi adalah sebuah kehormatan. Hidup Partai Garuda, hidup rakyat Indonesia, jaya tanah Papua, jayalah negaraku kesatuan Republik Indonesia. Untuk teman-teman Papua Barat dan seluruh DPC yang hadir, terima kasih banyak untuk kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ketua Umum Partai Garuda, Garda Republik Indonesia, Bapak Rida Alisabana, serta jajaran yang telah datang dan melantik kami, mempercayakan kami sebagai pengurus DPD Partai Garuda setanah Papua. Yang saya hormati, saya disampaikan rekan kuliah saya, Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Irsa Kambu. Terima kasih Bapak Gubernur yang mewakili Wali Kota Sorong dan juga Bapak dari Kesbangpol. Mungkin apa yang saya sampaikan sama dengan kedua saudara saya, Ketua DPD Papua Barat dan juga Ketua DPD Papua Induk. Saya ingin menambahkan kepada kita semua bahwa partai politik bukan rumah untuk berperang, tapi partai politik rumah di mana kita membangun sama-sama daerah di mana kita ada. Jadi semua kader Partai Garuda yang saat ini duduk menjadi anggota DPR Partai Garuda, mari bersama dengan pemerintah daerah membangun daerah yang kita sama-sama hadir di sana. Karena itulah rumah kita. Rakyat kita adalah saudara kita. Visi misi Partai Garuda masuk untuk membawa perubahan bagi rakyat kita. Datanglah dengan hati yang benar-benar merangkul setiap saudara-saudara kita. Karena Partai Garuda adalah partai yang membawa perubahan bagi bangsa dan negara, khususnya bagi bangsa dan daerah kami, Papua dari Sorong sampai Merauke. Dan saya berharap untuk kita semua bahwa Garuda adalah kami. Kami adalah Garuda. Di hati kami Garuda, di hati Garuda adalah kami. Sehingga kami dapat berjalan bersama-sama membawa Partai Garuda ke depan menjadi partai yang membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua secara keseluruhan, namun secara umum bagi bangsa dan negara Indonesia. Di akhir kata, saya ingin mengajak saudara-saudara kita atau teman-teman kita, bahkan ketum semua, apabila saya mengatakan siapa kami, jawab kami Garuda. Siapa Garuda? Kami. Minta izin. Siapa kami? Garuda. Siapa Garuda? Kami. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pusat Partai Garuda Republik Indonesia dan jajarannya Sekjen, Ketua 1, Pengurus Pusat. Yang saya hormati orang tua kami, Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Irsa Kambu. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Sorong. Yang saya hormati Kesbangpol dan pada jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati juga kepada
ketua DPC dan ketua partai politik yang ada di Papua Barat Daya. Yang saya hormati anggota dewan yang ada di Papua, izinkan saya di sini saya satu hal saja sampaikan bahwa pernah ketua umum sampaikan bahwa partai ini kerja, Partai Garuda kerja. Nah, partai kerja berarti kami hari ini landing. Kami hari ini landing bahwa kami harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam pembinaan, bertanggung jawab dalam kaderisasi, bertanggung jawab dalam masyarakat, sehingga harapan masyarakat kami siap bertanggung jawab, siap membangun masing-masing daerah kami. Yang kedua, Partai Garuda tidak pernah musuh. Partai Garuda tidak pernah cengeng, Partai Garuda tidak pernah bermasalah, karena partai tiap Garuda polos, tidak pernah lawan dengan partai-partai besar, tidak pernah lawan dengan partai-partai yang ada. Partai polos, partai ini polos, sehingga ketua umum sampaikan bahwa semua harus bekerja, semua harus jalan sesuai dengan garda. Karena garda adalah kita, Partai Garuda. Kita harus garda depan, membawa partai ini untuk masa depan, membawa partai ini untuk 2029. Kita harus menang. Itu menjadi tanggung jawab kami. Itu menjadi target kami. Kita hari ini landing hanya landing saja, tidak. Mari teman-teman, mari pengurus DPC, DPD kerja, kembali ke daerah kerja. Kita buat sesuatu dalam masyarakat. Kita membuat hal-hal yang masyarakat inginkan, sehingga kepercayaan itu kita bisa menuju 2029. Kita bersama dengan sejajar dengan partai lain. Partai harus kita menjadi benteng. Ini dua hal ini menjadi bagi kita semua, dan terima kasih Ketua Umum sekali lagi atas kepercayaan ini. Kami siap dan kami siap bertanggung jawab, kami siap melaksanakan. Sekian dan terima kasih. Waktu kembali. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Garuda Bapak Ahmad Rida Sabana, MBA, dan jajaran DPP pengurus yang telah hadir semua lengkapnya. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Dr. Agus Elisa Kambu, Esos, terima kasih, selamat datang Bapak. Selamat datang juga untuk yang mewakili Wali Kota Sorong. Terima kasih Kesbang yang telah hadir, dan saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan DPD, DPC Papua Raya yang telah hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena izin Tuhan kita telah hadir, kita melakukan pelantikan DPD maupun DPC se-Papua Raya. Ada beberapa hal penting yang saya mau dapat sampaikan. Yang pertama, kami Papua Pegunungan mewakili teman-teman DPD maupun
DPC minta terima kasih terhadap Ketua Umum, ucapan terima kasih kepada Ketua Umum yang telah melantik dan mempercayai kami untuk mengemban tugas yang luar biasa untuk kita terus menjalankan 5 tahun mendatang. Pak Ketua Umum, izin loyalitas kami di Papua Pegunungan sangat komplit. Artinya bahwa 99% adalah anak-anak muda. Itu sudah terbukti. Kami sudah kerja dalam perjalanan 5 tahun yang lalu, 2024, kita sudah melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Dari 8 kabupaten ada 13 DPR, anggota DPR. Kemudian Provinsi Papua Pegunungan 1 anggota DPR. Artinya bahwa anak muda juga tidak kalah saing dengan abang-abang maupun kita punya senior, tetapi kita juga kerja keras untuk maju. Terima kasih, masih kerja kami anak-anak muda. Dan target komitmen kami pada 2029 mendatang dan 2030, pilkada kami berkomitmen untuk 8 kabupaten akan memenangkan. Kemudian juga untuk DPRD maupun DPRK, kami siap dari 15 kursi yang ada, siap untuk melahirkan lebih dari 30 kursi. Terima kasih atas segala kepercayaan Ketua Umum, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang hari ini ikut menyaksikan pelantikan. Kami siap untuk kerja. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Garuda Republik Indonesia, yang kami cintai Bapak Gubernur Papua Barat Daya, yang saya banggakan Bapak Wakil Wali Kota Kota Sorong, yang saya hormati Forkopimda, kemudian rekan Ketua Partai, terus rekan media yang saya hormati. Saya tidak lama, saya cuma hanya berpantun karena teman-teman dari DPD sudah memaparkan tidak lebih dari itu untuk Papua Barat Daya sendiri. Raja Ampat, lautnya biru, Cakra. Cendrawasih terbang menawan, Cakra. Garuda hadir membawa harapan baru, Cakra. Bersama rakyat membangun masa depan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Selamat malam. Yang sama-sama kita hormati, kita kasih, kita banggakan Ketua Umum Partai Garuda Republik Indonesia beserta jajarannya, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Sorong berkesempatan hadir, rekan-rekan dari Forkopimda Papua Barat Daya berkesempatan hadir, dari Polda dan teman-teman yang lain, Kepala Kesbang Pol Papua Barat Daya, yang saya hormati
saya banggakan Ketua DPD dan pengurus DPD Partai Garuda Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan tentunya tuan rumah. Pengurus DPC Partai Gerindra, Partai Garuda setanah Papua yang baru saja dilantik, undangan dan hadirin yang saya hormati, saya kasihi dan saya banggakan. Pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena izin Tuhan hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini menyaksikan satu peristiwa penting yang terjadi di tempat ini, yaitu pelantikan pengurus DPD DPC Partai Garuda setanah Papua di Kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Kita menyaksikan acara ini berlangsung dalam keadaan aman, tertib, sukses. Semua ini karena campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Partai Garuda yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya datang ke Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong, untuk melaksanakan pelantikan pengurus. Terima kasih tak terhingga karena bisa memilih dan menetapkan Sorong, Kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya sebagai tuan rumah pelaksanaan acara yang luar biasa ini. Baik, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih untuk semua DPD, DPC yang dari luar Papua Barat Daya juga selamat datang di Papua Barat Daya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kehadiran partai politik ini bukan untuk menjadi menambah. Kalau orang bilang ini bukan untuk supaya terjadi persaingan, tidak. Tapi ini menjadi menambah kekuatan energi baru. Dalam satu rumah ini kita bisa menambah kekuatan tenaga, energi baru yang sudah para tentu ikut bersama-sama berpikir tentang masa depan negeri ini bersama-sama. Dan di berbagai kesempatan saya ingin biasa sampaikan bahwa saudara-saudara yang memilih untuk mengambil keputusan masuk di partai politik itu adalah pilihannya sangat tepat, jalan yang pas.
ingin mau merubah bangsa ini. Kita ingin mau menghadirkan kebijakan yang membawa kemaslahatan untuk banyak orang. Hanya pintunya hanya partai politik. Di luar dari itu tidak bisa. Biar kau profesor, kau guru besar tidak bisa. Kau boleh bicara saja, kau boleh ini saja, tapi kau tidak bisa hadir dalam bentuk kebijakan yang langsung menjawab kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat. Pintunya adalah partai politik. Itu sebabnya Anda yang masuk di sini itu Anda luar biasa. Pilihannya tidak salah. Semakin banyak orang bergabung di partai politik itu lebih bagus. Karena kita akan menambah kekuatan untuk terus bersama-sama berpikir untuk kemajuan negeri kita bersama-sama. Hanya dengan politik saja partai politik baru bisa. Itu sebabnya tugas partai politik itu hanya dua hal saja yang dia kerjakan di sana. Dia punya mimpi ingin untuk menghadirkan kesejahteraan bagi negerinya. Maka tugasnya adalah mempersiapkan pemimpin, kader. Bagaimana dia menggenjot, membina prosesnya, ya seperti ini sudah rekrutnya masuk di parlemen, di DPR, masuk. Tujuan akhir itu adalah supaya melaksanakan kebijakan itu gampang. Kalau dari luar nanti susah, maka harus masuk ke dalam. Rebut kekuasaan dulu, baru semua itu gampang dilakukan. Kita banggakan tentunya yang hari ini tadi sudah memberikan ujangan yang luar biasa, bukan sekedar ucapan selamat kepada tiga, tapi banyak poin-poin yang disampaikan beliau sangat penting. Artinya beliau setuju kalau Partai Garuda ini besar di tanah Papua. Juga yang hadir bersama kita di sini tentunya jajaran dari Pak Wali Kota Sorong, Bapak Wakil Wali Kota Sorong, Bapak Ansar Karim. Teman-teman Pak, terima kasih menyaksikan prosesi kami di sini. Asisten Pemerintah Kota Sorong, Bapak James hadir juga bersama kita. Kepala Badan Kesbang, juga Wakil Bupati Puncak juga hadir. Oke. Tentunya di sini saya ingin menyapa juga saudara-saudara kita dari partai politik lain yang hadir dari sini, hadir bersama kita dari Gerindra, dari Hanura, dan lain. Juga para tamu undangan. Yang kami banggakan, saudara-saudara saya yang baru saja menerima amanah, mengemban tugas yang sangat berat, para ketua DPD beserta jajaran. Tadi sambutan beliau-beliau luar biasa, luar biasa. Sebenarnya saya sudah tidak perlu sambutan lagi, sudah jelas. Kalau saya tinggal menyimpulkan saja nanti mungkin dari para ketua tadi. 6 ketua kita ini sangat membanggakan. Ketua-ketua DPC yang hadir beserta jajaran, dan tentunya di sini ada pengurus DPP yang hadir bersama kami. Perkenan kami memperkenalkan yang hadir bersama kita. Di sini ada Pak Sekjen, Pak Isar Jalhari, dan teman-teman DPD dan DPC. Wakil Ketua Umum kita Mas Teddy Kusnadi, Bendahara Umum kita Mas Faiz. Di sini ada Profesor Dr.
Jeffrey SH ST, dan juga kebetulan selain ketua Papua juga masih menjabat sebagai ketua di DPP. Juga ada wakil sekretaris Sekjen Mbak Sulis, wakil Bendung Mbak Tia. Saya kira sudah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Selamat malam. Saudara-saudara, satu kebanggaan hari ini kami bisa berada di depan saudara-saudara, berada di tanah Papua, tanah yang indah, tanah emas, tanah kebanggaan Indonesia, tanah yang jelas memberikan kontribusi besar pada Republik ini. Jadi kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, walaupun tidak tinggal di tanah Papua, tapi kami merasakan air dan udaranya Papua dari Jawa. Jadi ini satu kebanggaan buat kita. Tanah Papua yang kaya ini diamanatkan kepada kita. Wabil khusus adalah saudara-saudara saya yang ada di tanah Papua ini. Saudara-saudara, Papua dilimpahkan dengan kekayaan yang luar biasa. Emas, kuper, juga tentunya hutan yang luar biasa, dan yang paling penting menurut saya di luar itu adalah kebudayaan dan khazanah kekayaan dari masyarakat Papua yang luar biasa. Saya, Pak Gub, izin, saya tuh kalau menyaksikan tarian-tarian daerah itu sangat menikmati. Setiap kali saya menyaksikan pasti saya semakin bersyukur dan bersyukur. Luar biasa indahnya Indonesia, luar biasa kayanya Indonesia. Dan saya selalu berharap pada teman-teman DPD, DPC terutama di DPP kalau menyelenggarakan kegiatan agar kita semakin dekat dan ingat bahwa di mana kita berdiri, di mana kita harus menjunjung tinggi, yaitu adalah tanah kita, tanah air Indonesia. Representasi tarian adalah luar biasa. Tadi disampaikan sedikit cerita dari tarian itu. Hampir semua tarian Indonesia menyampaikan pesan-pesan yang baik dan pesan-pesan yang luar biasa. Saya kira tadi pesannya juga sangat kuat untuk kita semua. Kita diamanahkan sebagai pemimpin di daerah kita, di provinsi dan kabupaten kita, serta kota yang ada di tanah Papua, untuk bisa bertanggung jawab, untuk memikul tanggung jawab ini dengan baik. Saudara-saudara yang kami banggakan, ada beberapa hal yang sebenarnya ingin kami sampaikan, tapi rasanya sudah sangat lengkap tadi disampaikan oleh ketua-ketua DPD dan ketua DPC. Saya ingin menyampaikan sedikitnya adalah, kalau menyinggung yang disampaikan Pak Gub 2 tahun, dibilang panjang ya tidak. Kita harus benar-benar bergegas menyelesaikan tugas-tugas partai. PR bagi kita masih panjang. 2027 tinggal berapa bulan lagi kita sudah masuk masa verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dari situ sebagai penentu kita lagi. Papua selalu menunjukkan bahwa salah satu provinsi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang paling rapi dan teratur. Ini di tengah di tengah kondisi geografis yang sangat menantang, dan rupanya menantang ini tentunya dihibur dengan keindahan yang ada di tanah Papua. Papua bisa menyelesaikan dengan baik. Papua pegunungan, Papua ekspor ditahan segala macam, karena kita bayangkan kita punya kopi nomor 2, nomor 1 terbesar di dunia, tapi harga kopi yang menentukan bukan kita, batu bara yang menentukan bukan kita. Nggak benar jadikan. Tapi yang negara-negara yang tidak punya batu bara yang menentukan harga batu bara, itu udah nggak benar. Nah inilah saya rasa hal-hal yang kami sampaikan pada saudara-saudara jadi penting buat kita semua. Sekali lagi, mari sama-sama kita berjuang. Amanah yang Anda terima semua
bukan seperti disampaikan tadi salah satu ketua di depan, itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi dia adalah beban dan tanggung jawab. Beban dan tanggung jawab yang harus kita pikul bersama. Anda tadi sudah mengucapkan janji bersama kami bahwa akan membesarkan partai ini dan berjuang bersama untuk partai dan tentunya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, selamat berjuang buat kita semua. Sampai bertemu di parlemen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum ternyata berada di atas. Mohon izin Pak Ketum. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan cenderamata dari Ketua Umum Partai Garuda Bapak Ahmad Rida Sabana MBA MSc PhD yang juga adalah utusan khusus Presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya dan juga Bapak Wakil Wali Kota Sorong. Dengan hormat kami silakan. Yang pertama kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya. Selanjutnya bersiap-siap kepada dari Bapak Ketum kepada Bapak Wakil Wali Kota Sorong. Dan juga sekaligus penyerahan cenderamata dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada Ketua Umum Partai Garuda yang juga sekaligus utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital Bapak Ahmad Rida Sabana MBA MSc PhD. Mohon kesediaan untuk diabadikan bersama Bapak, Pak Ketum dan juga Bapak Gubernur, Pak Wali Kota dan juga pengurus DPP. Salam semangat Bapak, 3, 2, 1. Integritas dalam kepemimpinan, kesejahteraan untuk masyarakat. Hadirin sekalian dipersilahkan berdiri. Bapak Ibu hadirin dipersilahkan berdiri. Kita bersama akan menyanyikan himne Partai Garuda dan lagu Bagimu Negeri. Salam
silakan duduk kembali. Kita berikan aplaus tepuk tangan yang mulia Bapak Ibu hadirin sekalian. Hari ini kita mengukir sejarah, menguatkan tekad dan cita yang mulia. Selamat atas pelantikan DPD dan DPC Partai Garuda setanah Papua. Terbang tinggi membawa harapan bagi seluruh masyarakat Papua dan negara kesatuan. I'm falling in love with you. Every day it feels like new. Yeah, I'm falling in love with you. Over and over, over and over. I'm falling in love with you. Every day it feels like new. Yeah, I'm falling in love with you. Over and over, over and over. How deep, how wide is your love? How deep, how wide is your love? It's endless.